Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Pada kali ini, eh, saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait dengan double entry accounting system. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devri Nizar Nazarugro yang akan memandu pada penjelasan materi kali ini. Oke, sebelumnya, semua bisnis itu membutuhkan yang namanya sistem akuntansi. Sistem akuntansi ini setidaknya itu ada sistem yang menopangnya yaitu double entry. Double entry ini semua bisnis ketika terjadinya transaksi dan terjadinya pencatatan itu setidaknya membutuhkan dua akun dan juga total nominal antara debit dan kredit itu harus sama. Oke, selanjutnya ini terdapat balance sheet akun yang di mana elemen-elemen yang ada pada balance sheet ini yaitu aset, liabilities, dan juga owner equity. Yang sudah diketahui bahwa aset ini ketika bertambah akan didebit dan ketika berkurang akan dikredit. Sedangkan akun liabilities itu ketika bertambah dia akan dikredit dan juga ketika berkurang dia akan didebit. Dan yang terakhir ini ada owner equity. Owner equity ini ketika dia bertambah sama seperti liabilities, dia akan bertambah di kredit dan juga ketika berkurang dia akan di debit. Oke, selanjutnya ini ada income statement akun, yang di mana elemen ini sisa dari balance sheet, yaitu revenue dan juga expense. Revenue itu terkait dengan pendapatan dan juga expense adalah beban. Revenue ini ketika terjadinya penambahan, dia akan terjadi di kredit dan juga sebaliknya ketika ada pengurangan, dia ada di debit. Dan selanjutnya ini ada juga expense atau beban ketika bertambah dia akan di debit, sedangkan ketika berkurang dia akan di kredit. Oke, selanjutnya ini ada owner withdraw atau hak dari pengambilan sebuah perusahaan yang diambil oleh ownernya. Di sini ada drawing akun, ketika bertambah dia akan di debit, sedangkan ketika berkurang ini ada di kredit. Oke, di sini selanjutnya ada normal balance. Normal balance ini adalah kalkulasi dari yang tadi saya jelaskan bahwa, saya ulangi, aset ini ketika bertambah dia akan di debit dan juga ketika berkurang akan di kredit. Namun, akun normal dari asetnya ini, posisinya itu ada di debit. Selanjutnya ini ada liabilities. Liabilities ini posisi normalnya itu ada di kredit dan juga terjadinya pengurangan itu akan terjadi di debit. Sedangkan owner equity ini sama seperti liabilities, posisi normalnya itu ada di kredit. Sedangkan ketika terjadinya pengurangan modal atau owner equity ini adanya di debit. Selanjutnya ini di bawahnya ini ada owner drawing atau penggunaan oleh yang mempunyai perusahaan. Akun normalnya itu terdapat di debit dan juga ketika adanya pengurangan dari akun ini itu adanya di kredit. Dan juga selanjutnya ini ada pendapatan. Pendapatan itu akun normalnya ada di kredit, sedangkan ketika terjadinya pengurangan pendapatan itu adanya di kredit. Dan yang terakhir ini ada akun beban. Akun beban ini normalnya akunnya itu ada di debit, sedangkan saat terjadinya pengurangan beban itu ada di kredit. Oke, selanjutnya ini ada journalizing atau pencatatan dari transaksi yang diharuskan menjadi jurnal. Yang sudah saya jelaskan tadi, sistem double entry ini setidaknya mempunyai dua akun dan juga total dari debit kreditnya itu harus sama sehingga akan balance nantinya. Oke, masuk ke contoh nomor yang pertama. Ini ada
Privat deposit $25.000 ke atas bank untuk net solution. Jadi transaksi di sini terjadi bahwa di akun aset ini terjadi penambahan dan juga terjadinya penambahan di modal atas nama Kliska, sehingga di jurnal yang transaksi ini yaitu di debitnya itu cash, karena cash ini termasuk ke dalam akun aset, sehingga posisi normalnya itu ketika terjadinya penambahan yaitu di debit. Sedangkan ini posisi normal dari modal yaitu di kredit, sehingga terjadinya penambahan itu dicatatnya di sebelah kredit. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan ketika penjurnalan entry ini, yang pertama ini kita harus mengetahui transaksi yaitu terjadi kapan. Sehingga step pertama ini kita dituliskan di bagian atas ini adalah tahun, di bawah tahun itu adalah bulan, dan di kolom sebelah kanan itu tanggal. Seperti contoh di sini, terjadi transaksi di tahun 2018 dan terjadi di bulan November tanggal 1. Step yang kedua adalah menjurnal bagian debit terlebih dahulu, karena debit ini posisinya di sebelah kiri, menjorok ke sebelah kiri, sedangkan eh, angka selanjutnya itu menjurnal yang di bagian kredit, karena tulisan dari kreditnya ini agak menjorok ke sebelah kanan, tidak sejajar dengan akun debit, karena agar mudah dalam eh, pemisahan dan juga analisis yang terjadi nantinya, karena di dalam kolom ini, debit kredit ini, adanya pemisahan antara debit dan kredit, sehingga di debitnya itu di sebelah kiri dan kreditnya sebelah kanan. Begitupun di deskripsinya agar lebih menyesuaikan. Dan step yang keempat ini ada deskripsi atau dari keterangan terjadinya transaksi. Karena di sini contoh transaksinya terkait dengan deposit, maka di keterangan di transaksi ini adalah investasi uang kepada net solution. Nah, untuk step selanjutnya, ini ada post-rep. Post-rep ini untuk di catatan awal itu tidak dicatat, namun dicatat ketika sudah dilaporkan atau diposting ke buku besar. Seperti itu. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu terjadi di bulan November tanggal 5, bahwa Net Solution itu membayar $20.000 untuk membeli tanah untuk keperluan pembangunan. Nah, sehingga di transaksi ini ada penambahan aset berupa tanah dan juga pengurangan aset berupa kas, karena kita membeli tanahnya itu secara cash dan juga tidak kredit. Sehingga di kolomnya ini kita tulis November itu terkait dengan bulan, tanggal 5 ini untuk waktu, dan juga di dalam kolom deskripsi kita tulis di debitnya land senilai $20.000 dan di kreditnya cash senilai $20.000. Untuk catatan keterangan di bawah transaksinya ini dicatat bahwa membeli tanah untuk eh, pembangunan. Nah, sehingga di accounting equation impact-nya itu tidak berdampak kepada liabilitas atau owner equity, karena yang hanya berdampak ini terkait dengan asetnya saja. Karena di lainnya itu terkait dengan aset dan juga case-nya juga terkait dengan aset, sehingga yang berdampak hanya asetnya saja. Oke, lanjut terkait dengan transaksi berikutnya, yaitu Resolution membeli perlengkapan on account. On account ini ibarat seperti membeli namun secara kredit. Nah, secara kreditnya itu senilai $1.350.
Sehingga di transaksinya ini yang berdampak adalah akun aset berupa perlengkapan dan juga berupa liabilitas akun payable. Nah, di akun asetnya ini ada penambahan berupa supplies atau perlengkapan senilai 1.350, sedangkan di kreditnya itu terjadi penambahan karena pembeliannya ini tiga cash. Pembeliannya ini secara kredit sehingga menambah kepada akun utang. Akun utang normalnya itu ada di kredit sehingga eh, di jurnalnya itu flash di debit senilai 1.350 dan juga di kreditnya akun payable senilai 1.350. Di keterangan di bawahnya ini yaitu membeli perlengkapan secara kredit. Nah, dampak kepada accounting equation ini yaitu berdampak pada aset dan liabilities. Karena yang berdampaknya ini terkait dengan penambahan perlengkapan, karena perlengkapan ini termasuk ke dalam aset dan juga berdampak kepada liabilities. Karena akun yang berdampaknya ini adalah akun payable. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Di bulan November tanggal 18, Net Solution menerima cash senilai $7.500 dari customer atas pendapatan dari jasanya. Oke, di dalam jurnalnya ini yang pertama itu saya ingatkan kembali, step pertama itu menulis tanggal yaitu November tanggal 18. Yang kedua ini mencatat akun yang di debit. Akun di debit ini karena kita mendapatkan pendapatan berupa cash sehingga yang bertambahnya ini adalah cash. Cashnya ini di debit senilai 7.500 dan juga kita mendapatkan pendapatan jasa yang dinamai dengan akun Piston ini di kredit senilai 7.500. Sehingga keterangan di jurnalnya ini adalah menerima pendapatan dari customer. Nah, dari accounting equation impact-nya ini yang berdampak kepada aset dan juga owner equity. Asetnya ini yang bertambah adalah cash, sehingga di owner equity ini berupa penambahan modal dari pendapatan, dari akun pendapatan senilai 7.500. Oke, selanjutnya ini ada transaksi tanggal 30 bulan November. Ini Net Solution ini membayar beberapa dari beban-beban yang terjadi ketika terjadinya operasional, yaitu diantaranya ada gaji senilai $2.125 dan juga ada rental atau sewa itu senilai $800 dan juga ada utilitas senilai $450 dan juga beban lain-lain senilai $275. Nah, sehingga di analisis saat ini yang terjadi di transaksi ini adalah adanya penambahan beban berupa beban gaji dan juga ada beberapa beban-beban yang menambah seperti beban rental, beban utilitas, dan juga beban lain-lainnya. Nah, dari transaksi ini, ketika kita membayar beban, maka yang dikeluarkan adalah cash sehingga cash kita ini berkurang. Nah, bisa dilihat bahwa di journal entry di kolom ini, yang di debitnya itu adalah beban-beban. Karena beban ini akun normalnya itu ada di debit. Seperti di contoh ini, beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban lain-lainnya senilai 3.650. Dan juga di sini terdapat pembayaran secara cash bahwa yang berkurangnya ini adalah dari aset berupa cash senilai 3.650.
Sehingga di dalam accounting equation impact itu yang berdampak adalah aset dan juga owner equity. Oke, yang berdampaknya itu adalah berupa akun kas dan juga terdapat di owner equity-nya itu berupa akun beban gaji, beban sewa, beban utilitas, dan juga beban lain-lainnya. Oke, selanjutnya ini ada terkait dengan transaksi pembayaran utang. Terjadi di bulan November tanggal 30 dinyatakan bahwa Net Solution ini eh, membayar utang kepada kreditur senilai 950. Di analisis ini bahwa yang terjadi adalah utang ketika dibayar akan berkurang. Kalau utang dibayar sehingga utang ini berkurang, maka yang terjadi adalah dicatat di sebelah debit karena ketika utang berkurang itu ada di debit. Sedangkan ketika terjadinya pembayaran yang berkurang berupa akun kas, yaitu akan dicatat di sebelah kredit karena terjadinya pengurangan kas. Nah, di dalam kolom ini ditampilkan bahwa akun akun payable di debit berupa 950 dan juga di kreditnya yaitu berupa akun cash senilai 950. Sehingga di keterangan di sini adalah membayar utang yang berdampaknya itu kepada aset dan juga liabilities. Di asetnya ini berupa cash berkurang senilai 950 dan juga di bagian utang ini berkurang senilai 950 karena terjadinya pembayaran. Oke, di transaksi berikutnya ini terjadi di bulan November tanggal 30, dinyatakan bahwa risk ini akan adanya penyesuaian dan di analisis ini eh, terjadi ketika Resolution ini membeli 1.350 dolar dari perlengkapan di bulan November tanggal 10 dan juga telah dipakai itu 800 dolar. Nah, dalam perhitungannya ini yang awalnya kita membeli 1.350 dan di dalam transaksi ini dinyatakan bahwa di akhir Novembernya itu terdapat 550 dolar. Nah, dalam perhitungannya ini caranya yaitu nominal pembelian awal dikurangi sisa dari penggunaan. Jadi sehingga di dalam analisis ini 1.350 dikurangi 550. Nah, dapat diketahui bahwa penggunaan selama periode November dari tanggal 10 sampai akhir November itu nilai 800 dolar sehingga di transaksinya ini di bulan November tanggal 30 adalah di debitnya surplus expense. Kenapa surplus expense? Karena inilah harta yang sudah diakui atau sudah digunakan sehingga di kreditnya adalah surplus, tidak surplus expense kembali karena eh, ketika si perlengkapan itu sudah digunakan, maka dinyatakan akan berkurang. Maka ketika aset berkurang itu dicatatnya di kredit senilai 800 juga karena akan balance ketika dicatat di dalam jurnal. Karena di syaratnya itu adalah total antara debit dan kredit itu harus sama. Nah, sehingga di dalam pencatatan ini keterangan dinyatakan surplus yang digunakan selama bulan November. Nah, yang berdampak pada accounting efficiency ini adalah akun aset dan juga owner equity. Di dalam akun aset yang berdampak pada akun surplus dan juga di dalam owner equity-nya ini berdampak kepada surplus expense. Nah, lanjut ke soal transaksi berikut yang terakhir. Ini terdapat transaksi di tanggal 30 bulan November. Twistak ini mengambil senilai 2.000 dolar dari perusahaan Net Solution untuk keperluan pribadi. Nah, di dalam analisisnya ini
dinyatakan bahwa eh, yang bertambah ini adalah akun drawingnya. Karena akun drawingnya ini ketika bertambah, dia akan muncul di debit. Nah, ketika adanya pengambilan untuk keperluan pribadi, dinyatakan di sini itu berupa cash dan juga berarti pastinya itu di jurnal yang berkurang adalah cash. Karena cash ini ketika berkurang akan dikredit. Sehingga di catatan deskripsinya ini, di keterangan dinyatakan bahwa Kristatu ini mengambil sejumlah uang untuk keperluan pribadi sehingga yang berdampak ini kepada aset berupa akun kas dan juga kepada owner equity berupa akun drawing. Oke, sekian untuk pemaparan materinya. Kita lanjutkan kepada pembahasan soal. Selanjutnya, saya akan mengambil dari contoh kasus pada eh, bagian EX27, yang di mana EX27 ini terkait dengan transaksi. Oke, untuk nomor yang pertama ini terjadi di bulan 1 Oktober dan juga ini terjadi di tahun 2019 sehingga untuk yang pertama ini kita catat dulu tahunnya 2019 di bawahnya ini bulan Oktober boleh disingkat aja dan juga di sebelah kanan ini yang kolom kecil adalah tanggal. Untuk yang pertama ini terjadi di tanggal 1. Di sini dijelaskan pada soal ini yaitu terkait dengan membayar sewa untuk bulan Oktober. Nah, untuk membayar sewa ini kita untuk akun yang pertama adalah rent expense dan juga di sini dilakukan secara cash karena tidak ada keterangan on account atau secara kreditnya dan dapat dipastikan ini adalah cash sehingga di jurnal yang pertama ini adalah rent expense dan juga di kreditnya ini adalah cash. Untuk agar dapat gampang dimengerti, si cashnya ini agak di sebelah kanan agar lebih bisa membedakan antara debit dan kredit. Oke, di transaksi ini terjadi senilai 3.600 dan juga di kreditnya kita tetapkan 3.600 karena agar eh, sinomilnya itu debit dan kredit itu sama. Oke, sebentar saya jadikan dulu dolar agar lebih gampang. Oke, nah untuk keterangan di sini bisa diberikan keterangan yaitu membayar sewa. Nah, lanjut ke nomor yang 3, di tanggal 3 maksudnya, itu ada transaksi terkait dengan membayar biaya iklan. Biaya iklan ini dalam bahasa akuntansinya yaitu advertising expense. Karena ini beban, maka dicatatnya itu di bagian debit dan juga ini dapat dipastikan membayarnya itu secara cash. Maka di kreditnya itu dicatat saja cash. Dan jangan lupa untuk agak menjorok ke sebelah kanan agar dapat dibedakan antara debit dan kredit senilai 1.200.
Oke, di sini bisa ditambahkan keterangan yaitu membayar biaya iklan. Oke, lanjut ke tanggal 5. Di tanggal 5 ini ada transaksi membeli perlengkapan secara tunai. Oke, di tanggal 5 ini untuk membeli perlengkapan itu yaitu akunnya supply. Oke, karena di sini asetnya bertambah, maka akun supply ini dicatatnya di debit. Dan juga karena pembayaran secara tunai, maka yang dicatat di kreditnya yang berkurang adalah cashnya. Oke, senilai 750 dolar. Dan bisa ditambahkan keterangannya yaitu membeli perlengkapan. Oke, lanjut ke tanggal berikutnya yaitu di tanggal 6. Di tanggal 6 ini ada transaksi membeli peralatan kantor secara kredit. Nah, untuk kali ini yang di debitnya itu yaitu aset karena kita tetap secara konteksnya itu membeli peralatan sehingga peralatan kita bertambah, maka dari itu dicatat di debit dan juga kita membelinya secara kredit sehingga yang dicatat itu bukan cash namun adalah akun akun payable. Nah, untuk nominalnya senilai 8.000 dolar dan dapat diberi keterangan yaitu membeli peralatan kantor secara kredit. Oke, untuk nomor selanjutnya, transaksi selanjutnya yaitu terjadi di tanggal 10 Oktober. Di sini transaksinya menerima uang tunai dari pelanggan secara kredit. Oke, karena di sini kita menerima uang tunai, maka yang bertambah ini adalah aset berupa kas. Dan juga karena di sini kita menerima dari pelanggan, otomatis yang berpengaruh adalah akun piutang dagang atau piutang biasa. Nah, untuk nominalnya ini senilai 14.800. Yang kredit pun 14.800. Oke, di keterangannya ini bisa ditambahkan keterangan yaitu menerima pelunasan piutang. Ya, untuk tanggal selanjutnya ini ada di tanggal 15 bahwa transaksi ini terkait dengan membayar kreditur atau membayar utang.
Nah, ketika terjadinya pembayaran utang, yaitu pasti utangnya berkurang. Utang berkurang ada di debit, dan juga kita ketika membayar menggunakan cash, maka yang berkurang adalah cash di kredit. Senilai 7.110. Nah, untuk keterangannya ini bisa ditambahkan membayar utang. Oke, transaksi berikutnya terjadi di tanggal 27. Di tanggal 27 ini adanya pembayaran eh, tunai untuk biaya lain-lain atau beban lain-lain. Nah, di sini karena kita adanya biaya atau beban lain-lain, maka yang dicatat di debitnya itu adalah beban. Yang dinamai dengan beban lain-lain adalah miscellaneous miscellaneous expense. Dan juga yang berkurang adalah cash karena pembayarannya itu secara tunai. Kayak senilai $400 dan dapat diberi keterangan yaitu membayar beban lain-lain. Oke, lanjut transaksi berikutnya yaitu di tanggal 30. Transaksi ini terkait dengan membayar tagihan telepon. Dan membayar tagihan telepon ini masuk ke dalam biaya utilitas. Maka yang dicatat di debitnya itu adalah beban yang dinamai dengan utilities expense. Dan juga yang dikreditnya adalah cash karena pembayarannya ini secara tunai. Senilai 250. Oke, dan dapat diberi keterangan yaitu membayar biaya telepon. Oke, untuk selanjutnya ini ada di tanggal 31. Di tanggal 31 ini terdapat pendapatan senilai 33.100. Pendapatan ini kita sudah diasumsikan kita mendapat 33.100, namun masih belum diterima, sehingga dicatatnya itu adalah di debitnya berupa piutang, yaitu yang dinamai dengan akun receivable. Nah, untuk tadi yang saya katakan bahwa kita ini asumsinya sudah mendapatkan pendapatan, sehingga di kreditnya itu adalah fees earn. Fees earn ini sama halnya dengan pendapatan senilai 33.100.
dan dapat eh, diberi keterangan yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Oke, selanjutnya ini ada di tanggal 31. Di tanggal 31 ini terdapat transaksi terkait dengan membayar tagihan listrik. Tagihan listrik ini masuk ke dalam biaya utilitas, sehingga biaya utilitas ini dapat disebutkan juga beban. Nah, untuk beban ini dicatat di debit, karena normalnya itu ya udah di debit dan dinamai utilities expense. Karena membayarnya secara tunai, maka yang berkurang adalah cash. Senilai 1.050. Oke, dan dapat diberi keterangan yaitu membayar tagihan listrik. Di transaksi yang terakhir ini ada terkait dengan penarikan uang untuk keperluan pribadi. Di tanggal 31, maka ditulisnya ini ketika terjadinya pengambilan untuk keperluan pribadi ini dinamai dengan drawing atau di dalam akunnya ini di sebelum drawingnya itu ditambahkan dari nama si pengambilnya atau si ownernya. Nah, kenapa drawing ini ditambah di debit? Karena akun normalnya ini adalah di debit. Nah, pengambilannya ini adalah berupa cash sehingga yang berkurang di dalam asetnya itu adalah cash. Nah, cash ini berkurang di kredit. Senilai 2.500. Nah, untuk keterangan ini bisa ditambahkan yaitu pengambilan uang tunai untuk pribadi, untuk keperluan pribadi. Nah, sekian penjelasan materi serta pengerjaan dari contoh kasus. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.